Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini akan kita melanjutkan dari materi tematik, tepatnya mengenal huruf wawu yang berjumlah 37 macam. Karena jumlahnya banyak, maka saya berikan secara berseri atau bertahap, dan sekarang masuk kepada seri yang ketiga, yakni huruf wawu yang saya urutkan sendiri, huruf wawu yang keurutan 18. Kita buka dulu huruf wawu yang urutan ke-18. Namanya adalah al-wawul mahulah. Kalau dibaca per kata, namanya adalah al-wawul mahulatu. Ini nama lengkapnya al-wawul mahulatu dalam istilah bahasa Arab. Sedangkan nama singkatnya adalah huruf wawu mahula. Apa sih huruf wawu mahula itu? Definisinya adalah, sebentar saya ambil pulpen dulu untuk memberikan catatan langsung di layarnya. Huruf wawu mahula adalah huruf wawu yang keadaannya harus diadakan. Jadi, huruf wawu yang keadaannya harus diadakan. Contohnya misalnya di surat Ar-Ra'd, surat Ar-Ra'd, surat urutan ke-13, ayatnya 29, yang berbunyi tubalahum. Ayatnya panjang, alladzina manu wa amilus solihati tubalahum. Tuba lahum diartikan berkata tuba itu kebaikan atau kebahagiaan. Lahum artinya bagi mereka. Tuba lahum kebahagiaan bagi mereka. Di sini tulisan tuba, kalau dilihat dari huruf-hurufnya, terdiri dari huruf to, kemudian huruf wawu, kemudian huruf ba, dan huruf alif maksuro, yakni huruf ya tapi bengkok, alif bengkok orang bilang. Alif maksuro, alif yang dipendekkan. Tulisan tuba, toknya dibaca doma tuba. Wawunya sukun maka dibaca matobi'i. Tuba, tunya panjang. Tuba, tunya panjang, ba juga panjang. Tanda panjangnya adalah alif maksuro, alif yang seperti huruf ya. Karena nggak titiknya, maka bacanya seperti alif. Tuba, banyak juga panjang. Tuba artinya kebahagiaan atau kebaikan. Di sini tulisan tuba ada, saya beri warna khusus, warna merah, yakni huruf wawu. Nah, huruf wawu yang nempel di lafaz tuba, ini namanya huruf wawu mahula. Yakni apa? Huruf wawu yang harus ya, yang harus ada. Harus ada wawu di situ. Nah, memangnya kenapa kalau nggak ada wawu? Jawabannya kita buka pada tampilan berikutnya. Sebentar, saya ganti layar kepada tampilan berikutnya. Lafaz tuba di Al-Quran yang tu-nya dibaca panjang karena ada wawu, aslinya adalah pakai ya. Pakai ya tuiba. Pakai ya aslinya tuiba. Ini yang asli. Dalam bahasa Arab asli tuiba. To terus huruf ya tuiba. Nah, huruf wawu diadakan sebagai apa? Sebagai pengganti huruf ya. Kenapa sebagai pengganti ya? Karena untuk memudahkan melafatkannya. Untuk memudahkan melafatkannya. Karena huruf to, ya, huruf to berharokat doma. Ya, huruf to-nya berharokat doma. Nah, kalau ditulis bentuk aslinya yang sebelah kiri, tuiba, itu intonasi doma yang inus berbunyi u, tuiba ketemu ya sukun berbunyi i, itu memberatkan ketika melafadzkannya. Tuiba. Kenapa? Karena posisi mulut kita huruf to ya, tuiba. Tuiba. Karena memberatkan, maka ya-nya diganti wawu. Nah, diganti wawu untuk memudahkan supaya ketika dibaca intonasi u, tuba, memudahkan karena nggak ketemu dengan huruf yang intonasi i, tuiba.
Nah, sekarang kenapa dipilih wawu? Kok nggak huruf yang lainnya? Jawabannya adalah karena sebelum wawu hurufnya doma. Nah, huruf yang harokat doma itu identik intonasinya berbunyi U. Nah, ketika intonasi berbunyi U ketemu wawu sukun, itu senyawa ya, senyawa, serumpun bunyinya. Jadi memudahkan bunyi, tidak merubah arti meskipun diganti wawu. Jadi tulisan tuba yang panjangnya toknya pakai wawu, aslinya tuiba. Nah, tulisan tuiba ini memberatkan kalau dilafatkan, maka harus ya, hukumnya harus diganti wawu untuk memudahkan dibaca bentuk jadi tuba. Tuba dengan tuyiba sama karena tuba asalnya dari tuyiba. Nah, karena tuyiba memberatkan maka diganti wawu bentuk jadi tuba. Ini namanya wawu sebagai pengganti huruf ya. Kita mundur dulu sebentar dilihat dari istilahnya, yakni wawu mahula, yakni keadaannya harus diadakan ya. Ini hukumnya harus diganti pakai wawu, tidak boleh dengan huruf aslinya ya, tulisan tuiba itu sendiri. Mahula yakni huruf wawu, mahula artinya itu keadaan yang diadakan ya, keadaan yang diciptakan. Keadaan dari adanya huruf wawu harus diadakan, harus ya, karena berat melafatkannya kalau tok doma ketemu ya. Nah, ini namanya huruf wawu mahula. Sudah, sekarang saya hapus dulu coretannya. Itu tadi contoh huruf wawu yang ke nomor 18. Wawu sebagai pengganti huruf ya dinamakan wawu mahula. Wawu yang adanya harus diadakan supaya melafatkannya meringankan atau memudahkan intonasi bacaan berbunyi u, tuba, tidak berbunyi tuiba, tidak ada huruf i-nya intonasinya. Sekarang kita buka contoh huruf wawu yang lainnya. Nomor 19, namanya agak panjang ya. Al-wawul fariqotu alal kiroati. Ini nama lengkapnya ini. Al-wawul fariqotu alal kiroati. Nama singkatnya huruf wawu fariqoh. Nah, apa sih fariqoh? Fariqoh artinya pembeda. Huruf wawu pembeda. Maksudnya apa pembeda itu? Yakni yang keberadaannya mempengaruhi bacaan panjang pendeknya. Jadi ada tidaknya itu pengaruh. Contohnya misalnya lafadz ulaika. Yang kalau saya baca per kata di Al-Baqarah ayat 5 ini, maaf ya, barangkali tulisan Arabnya agak buram, karena saya zoom, saya perbesar agak buram. Ulaika artinya mereka itu. Ala hudan atas petunjuk min robbihim dari Tuhan mereka. Nah, ini sengaja dari cuplikan ayatnya saya mengutip dari Quran Standar Madinah, Mushaf Utsmani. Nah, dalam Quran Standar Madinah ada pengkode-pengkodean, ada kode-kode tertentu dalam tampilan di mushafnya atau di Qurannya. Misalnya, kita lihat di layar. Tulisan ulaika, hamzanya berharokat doma, setelah hamzah ada wawu yang ada tanda seperti ini. Ingat ya, tanda lingkaran kecil ini bukan tanda sukun ya. Bukan tanda sukun, bukan ya. Bukan tanda sukun. Kalau gitu tanda apa dong? Sebentar. Sekarang kita tengok ke sebelah kiri. Baris paling terakhir yang berbunyi Robbihim, Tuhan mereka. Dalam pengkodean tulisan di Quran Standar Madinah, tanda sukun adalah seperti ini yang saya lingkari sebelah kiri, di atas mim. Jadi seperti tanda koma bahasa Indonesia, ini tanda sukun ya. Jadi tanda sukun versi Quran Madinah seperti ini bentuk jadinya. Jadi tidak tertutup, ada lubang dikit. Ini tanda sukun versi Quran Madinah. Nah, sedangkan tanda lingkaran di atas wawu ini adalah tanda bermaksud bahwa huruf tersebut harus ada, harus tertulis, tapi tidak terbaca. Saya ulangi,
Jadi mulai sekarang kalau kita nemu yang merasa di rumah masing-masing punya Quran yang dari Madinah, kemudian kita ada berapa huruf yang ada tanda seperti ini, bermaksud bahwa huruf tersebut harus tertulis tapi tidak harus terbaca. Berarti keberadaannya U-nya tetap dibaca pendek. Kenapa? Karena waw ini bukan wawu sukun. Kalau sukun kan matobi'i, U-nya panjang. Karena bukan sukun, maka bukan wawu matobi'i, bukan. Wawu apa dong? Nah, ini namanya wawu fariko, wawu pembeda. Maksudnya pembeda apa? Nah, di sini maksudnya. Yakni pembeda untuk lafaz U atau hamzah. Kalau nggak pakai wawu, justru kalau nggak pakai wawu, U-nya dibaca panjang. Ulaika, U-nya dibaca panjang. Nah, ini kalau versi kode Quran Madinah. Kalau nggak ada tanda lingkaran kecil di sini, berarti wawunya diakui keberadaannya sebagai tobi'i, bacaan panjang. Nah, karena ada tanda lingkaran kecil seperti ini, berarti wawunya itu tertulis tapi nggak diakui dalam hal bacaan. Maka dibaca pendek ulaika. Jadi langsung aja kesimpulan. Kalau nemu lafaz di Al-Quran, Quran Madinah loh ya, jangan Quran Indonesia. Karena lain Quran, lain cetakannya, beda kode-kodenya, tulisannya beda. Nah, ulaika U di sini dibaca pendek karena ada wawu. Jadi sebagai pembeda bahwa U-nya dibaca panjang. Kalau wawu-nya nggak ada, maka U-nya dibaca pendek. U-nya dibaca panjang. Kalau wawu-nya ada, maka U-nya dibaca pendek. Kalau wawu-nya dihapus, U-nya dibaca panjang. Kalaupun wawu-nya ada dan tanda lingkaran kecil dihapus, tetap U-nya dibaca panjang. Jadi wawu dan tanda lingkaran kecil di atasnya menjadi satu kesatuan. Satu kesatuan sebagai identitas. Bahwa wawu di sini adalah tidak terbaca karena ada kodenya. Lingkaran kecil di atasnya. Ini namanya huruf wawu yang punya pengaruh bacaan terhadap huruf alif berhamzah. Yang dibaca U menjadi U-nya pendek gara-gara ada huruf wawu yang bertanda lingkaran kecil di atasnya. Namanya huruf wawu fariko, wawu pembeda untuk huruf hamzah. Bahwa kalau hamzah sebelah kiri ada wawu seperti ini dan tanda seperti ini, maka hamzahnya dibaca pendek. Tapi kalau nggak ada wawunya, nggak ada tanda seperti ini, maka hamzah dibaca panjang. Ini kode dari Quran Madinah. Namanya huruf wawu fariko, wawu pembeda yang keberadaannya mempengaruhi bacaan panjang pendeknya. Kalau ada tertulis, maka huruf sebelumnya dibaca pendek. Kalau nggak tertulis, maka huruf sebelumnya dibaca panjang. Nah, entah kodenya pakai koma sebelah kiri atau kode apapun yang versi Quran Madinah. Sekarang kita buka yang nomor 19. Sebentar ya, coretannya saya hapus dulu. 19 ini wawunya umum ini. Barang siapa yang ada di sini ikut pelajaran rutin atau reguler seminggu sekali. Misalnya ikut kajian pelajaran ilmu alat tingkatan paket 4. Tahu ini? Tahu kena nama ini? Namanya wawul istinafiyati. Nama lengkapnya wawul istinafiyati. Wawu ini dipelajari tingkatan paket 4. Pelajaran ilmu alat namu sorob tingkatan paket 4. Wawul istinafiyati. Nama lengkapnya wawul istinafiyati. Nama singkatnya bacanya wawu istinafiyah. Apa sih istinafiyah? Artinya pemenggal. Maksudnya huruf wawu pemenggal kalimat. Pemutus ya, pemutus kalimat. Contohnya saya ambil dari surat Al-An'am ayat 2. Sebenarnya contohnya banyak ya, tapi sambil yang ini. Saya baca dari thumma saja. Thumma kemudian atau paling kanan saja. Khalaqakum. Dia menciptakan kalian. Dia siapa? Allah. Kum itu siapa? yakni manusia. Kum kalian manusia. Khalaqakum. Dia telah menciptakan kalian wahai manusia. Menciptakan kalian dari apa? Mintinin, dari tanah. Di Al-Quran banyak sekali kata yang artinya tanah. Banyak sekali. Nah,
Agar kita spesifik pemahaman semakin mendalam tentang ayat ini, kenapa pakai mintinin kok nggak pakai kata yang lainnya yang sama-sama artinya tanah? Akan kita buka dulu catatan beberapa kata yang artinya tanah. Sebentar ya, saya buka dulu layar kosong sambil saya tulis di layar langsung. Saya pakai warna hitam pulpennya agar kelihatan di handphonenya masing-masing. Kata di Al-Quran yang artinya tanah banyak sekali. Misalnya, saya tulis ya, ardun. Bisa artinya tanah, bisa artinya bumi. Kemudian tadi tinun yang barusan kita temu. Tinun bisa artinya tanah. Tinun. Kemudian turobun juga sama artinya tanah. Cuma di Indonesia artinya debu biasanya turobun. Kemudian soidun. Soidun juga sama artinya tanah. Tentang tayamum ada. Fatayamamu soidan toyiban. Soidun tanah atau debu. Dah. Kemudian ini 4 dulu ya, sering keluar ya. Sekarang saya berikan definisi masing-masing. Ardun artinya tanah, arti bebasnya biasanya artinya bumi. Nah, kenapa kok boleh diartikan bumi? Jawabannya adalah karena definisi ardun adalah tanah keseluruhan ya. Tanah keseluruhan di planet ini ya. Tanah keseluruhan. Makanya boleh diartikan bumi, tanah keseluruhan. Yang kedua, tinun. Tinun juga artinya tanah. Nah, spesifiknya. Tanah pengertian bagaimana spesifiknya tinun? Yakni saripati, saripati tanah. Saripati tanah. Maksudnya bahwa di belahan bumi masing-masing kita itu, lain benua, itu lain saripati tanahnya. Jangan lain benua, lain kota, lain wilayah, lain struktur tanah geografisnya, lain saripatinya. Misalnya ada suatu tumbuhan yang hanya bisa tumbuh di tanah tertentu, tidak bisa tumbuh di tanah yang lainnya karena saripati tanahnya beda. Contoh lain, maaf ya, saya nyebut etnis ini, maaf. Kenapa orang Cina kok sipit-sipit? Nah, kenapa orang Afrika kok hitam-hitam? Jawabannya adalah karena genetik. Nah, genetik dari mana? Dari nenek moyang mereka. Nah, nenek moyang itu makannya apa? Makan tumbuhan dari tanah yang mereka huni di situ. Nah, berarti saripati tanah di negeri Cina sana itu ketika ditanami apapun, maka konsumsi, maka berpotensi ada genetik dari tanah tersebut. Maka mereka, maaf ya, orang sipit-sipit. Sedangkan di tanah Afrika, saripatinya beda. Jadi padi ditanam di Afrika dengan padi tanam di Cina beda saripatinya. Maaf ya, jadi kalau Indonesia itu misalnya Indonesia sedang krisis pangan, impor beras dari luar. Nah, kalau Indonesia impor beras dari luar, misalnya dari Taiwan, dari Cina, maaf, mungkin kemudian hari anak cucu kita ada sipit-sipitnya, ada item-itemnya kalau impor beras dari Afrika misalnya. Karena beras yang kita konsumsi saripati dari negeri orang lain dari tanah yang berbeda. Tinun, tanah pengertian saripatinya. Yang kedua, turobun. Apa sih turobun? Arti singkatnya tanah. Arti bebasnya debu. Sebetulnya definisinya adalah turobun itu butiran terkecil dari tanah. Butiran terkecil dari tanah, makanya diartikan debu. Butiran terkecil dari tanah, itu turobun. Dari tanah. Turobun. Nah, sekarang soidun. Soidun artinya tanah. Nah, di Al-Quran penyebutan soidun dalam konteksnya tentang tayamum. Fatayammamu soidan toyiban. Maka bertayamumlah kalian dengan tanah yang baik. Tanah bagaimana? Soidun loh ya. Soidun artinya sama dengan turobun. Sama dengan di atas, idem. Ini apa? Butiran terkecil dari tanah. Sama dengan turobun. Tapi ada bedanya. Bedanya adalah kalau turobun, debu yang nempel di sembarang tempat. Di sembarang tempat. Misalnya debu nempel di meja, debu nempel di mobil, debu nempel di lantai, debu nempel di lemari, di sembarang tempat. Di benda-benda pokoknya. Itu turobun bahasa Arabnya. Nah kalau soidun, debu yang nempel di tanah langsung. Nah, di tanah langsung. Itu baru soidun. Nah, jadi ada debu yang nempel di tanah langsung, ada debu yang nempel di benda selain
tanah namanya turobun bahasa Arabnya. Kalau soidun dominan di tanah berarti kalau kita praktekkan tayamum kayak ayatnya, berarti kita bertayamum dengan debu-debu yang mana debu yang nempel di tanah langsung. Kemudian ada seorang jamaah haji naik pesawat bawa tas kresek isinya tanah. Nah temennya tanah, ngapain kamu bawa gituan? Kata dia, untuk tayamum. Ngapain susah-susah kan bisa nempel tamum di dinding pesawat, di apa ya di berbagai kursi pesawat kan juga ada debu. Nah karena si orang tadi yang bawa tas kresek tadi isi tanah, ingin mengamalkan persis ayatnya, pakai soidun masalahnya. Jadi debu yang nempel di tanah langsung hakikatnya bukan di sembarang tempat. Itu kalau menurut ayatnya. Lafadznya soi dan toyiban. Nah, karena tanah langsung, cari tanah yang toyiban. Yang secara efek samping nggak menjadi akibat berpenyakit kena wajah. Makanya tambahin soi dan toyiban. Kalau soi dan pengertian debu nempel tanah langsung. Kalau toyiban itu pengertian sehat secara medis. Cari tanah yang tidak najis. Cari tanah yang tidak ada kotoran. Nah, itu ya, turobun butiran terkecil dari tanah. Soidun sama butiran terkecil dari tanah, cuma bedanya turobun debu yang nempel di sembarang tempat selain tanah. Kalau soidun debu yang nempel di tanah langsung. Sekarang kita balik ke ayatnya lagi. Di sini pakai tinin berarti apa? Berarti saripati maksudnya. Wahai manusia, kholakokum, dia nyiptakan kalian mintinin dari tanah, dari saripati. Lain kalian, lain negaranya, lain kelahirannya, ya lain juga genetiknya. Cuma kemudian, ntar ya saya ganti warna biru saja pulpennya, biar nggak mengganggu dengan tulisan di layar warna hitam. Cuma dia menetapkan ajalan, ajalan artinya batas waktu. Ajal, AJAL, ajal batas waktu. Cuma di Indonesia itu kalau dengar kata-kata ajal diartikan mati, padahal enggak secara bahasa ajal artinya batas waktu. Nah, batas waktu apa? Tergantung konteks ayatnya. Ada suatu ayat mengenai batas waktu masa haid, ada batas waktu masa idah misalnya. Di sini ada batas waktu masalah kematian, tergantung konteks ayatnya. Jadi tidak semua kata-kata ajal identik kematian. Bila dulu konteks ayatnya. Ajal artinya batas waktu. Suma kemudian kodo dia menetapkan ajalan batas waktu. Titik. Tanda wakof. Wa ajalun musamman dan batas waktu yang ditentukan indahu di sisinya. Nah, ketika dibaca berhenti, khalaqakum min tinin tsumma qada ajala berhenti. Nah, ketika berhenti, wa ajalun musamman wa inilah yang dinamakan huruf pemenggal kalimat. Ya. Jadi apa? Berhenti. Ajalan. Maka nak tanda wakof, wakof sot lam ya. Apa sot lam ya singkatannya? Wasol aula. Wasolun aula. Wasolun artinya sambung, aula itu lebih utama. Jadi dua pilihan, berhenti boleh, nyambung juga boleh. Nah, pemen ayatnya ya, itu nyambung. Para wasol au, ya ini batas waktu yang disinggung. Suaranya hilang Ustadz, boleh diulangi. Eh, tanda wakof. Karena letaknya strata
Nah, ini yang wawu nomor 20. Yang kalau diartikan, summa kemudian qada dia menetapkan ajalan, batas waktu dalam kurung kematian. Kenapa? Dari khalaqa menciptakan jadi hidup, kemudian mematikan. Wajalun musamman dan batas waktu yang ditentukan. Tulisan musamman aslinya musamayun. Nah, mengenai mengupas huruf-huruf dari mayun, dari mana taunya? Ini kajian tingkatan ilmulat paket 7 karena i'rab. Indahu di sisinya. Ya ini apa? Batas waktu kebangkitan setelah kematian. Kalau ajalan kematiannya. Kalau ajalun batas waktu kebangkitannya. Ada. Sekarang kita buka contoh huruf wawu yang lain. Nomor 21. Namanya agak panjang ya, saya bacakan. Wa wusilati fil qawafi. Wa wusilati fil qawafi. Bacanya singkat. Wa wusilati fil qawafi. Maksudnya apa sih? Ya ini huruf wawu, silati apa silati? Sambungan. Sambungan fi di dalam, qawafi bacaan saja. Nah, jadi huruf wawu sambungan dalam bacaan saja. Contohnya apa? Ini saja ya contohnya. Saya baca kif bidyari. Kalau berkata allati lam ya'fuha al-kidamu. Ya, saya ulangi. Kif artinya berhentilah. Bidyari di kampung-kampung. Ini jamak. Kalau kampungnya satu, lafadznya darun. Darun kampung. Kalau diari, diarun kampung-kampung. Nah, bi di sini bukan dengan loh ya, tapi di. Masih ingat pelajaran di tematik pernah saya sampaikan? Lafadz bi itu bisa diartikan di, bermaksud lokasi tempat. Cirinya adalah ketemu kata berikutnya bermaksud tempat. Misalnya bibak kata di Bakka, bil Madinatil Munawwaroh di Madinah, bi Babila di negeri Babil misalnya, bi Indonesia di Indonesia misalnya, bi Jakarta di Jakarta misalnya, biadaya di kedua tanganku misalnya, biadaihi di kedua tangannya, biaidihim di tangan-tangan mereka. Bi itu di, ya. Bidiari di kampung-kampung, alati yang lam ya'fuha kalau berkata yang belum menghapusnya, al kidamu, ya, kidamu terdahulu kalau berkata ini. Kalau arti bebasnya adalah kif, berarti hatilah, bidiari di kampung-kampung, alati yang lam ya'fuha yang ciri terdahulunya lam ya'fuha belum terhapuskan dalam kurung darinya. Tulisan al-kidamu ketambahan wawu. Ya, al-kidamu, wawu merah. Ini adalah huruf gak asli ini, huruf sengaja diadakan. Ya, aslinya hanya kidamu, hanya mim saja huruf terakhirnya dalam bahasa Arab. Kidamu. Tapi dalam sajak boleh tambah wawu akhirannya. Kenapa boleh? Jawabannya kita buka tampilan berikutnya. Lafat al-kidamu, ya arti bahasnya adalah berhentilah di perkampungan alati yang lam yakfu al-kidamu yang masih kelihatan tuanya. Jadi bekas-bekas terdahulunya itu masih ada, belum terhapuskan. Nah, di dalam sajak tersebut oleh si penyusun sajak, jadi semuanya si penyusun ya, terserah siapa yang ngarang maksudnya, ingin huruf mimnya itu tetap hidup kalau dibaca akhir, tidak pengen wakof. Ya, maksud ketika dibaca wakof itu mimnya nggak pengen sukun, pengen bunyi vokal, berbunyi mu atau tendoma, maka ditambahkanlah huruf wawu. Ibaratnya dalam suatu pantun atau syair, maka supaya Indonesia akhirnya mu misalnya. Kif bid diaril lati lam ya'wal kidamu. Kidamu. Nah ini contohnya. Jadi adanya wawu, nggak ada wawu, nggak pengaruh arti. Kidamu artinya yang terdahulu. Nah, jadi niatnya si yang pembuat syair itu menambahkan wawu supaya ketika membaca, melakukan bait syair ini, itu pengen akhirannya itu huruf vokal semua misalnya. Kidamu atau kitabu misalnya, rasulu misalnya seperti itu. Baitu. Ya. Jadi ketika dibaca wakof tidak berakhir huruf konsonan, tapi tetap berakhiran huruf vokal. Ini contohnya wawu ini, wawu yang diadakan di akhir bunyi ini, supaya kalau dibaca wakof berhenti itu akhirannya tidak berakhiran mati, tetap berakhiran hidup, huruf wawunya dinamakan wawu silati fil qawafi. Wawu sambungan
yang tertulis bersambungan di dalam bacaan saja. Apakah di dalam sajak saja? Iya. Dalam ucapan sehari-hari apakah boleh? Tidak boleh. Hanya kepada sajak saja. Kenapa hanya kepada sajak atau syair saja? Karena ada pakemnya, ada kaidah melagukannya, ragam-ragam kaidah bunyinya. Karena ada ragam lagunya, langgam lagunya, maka ada beberapa lagu tertentu yang harus akhirnya huruf vokal, maka isi pengarang ditambahi wawu supaya tetap berakhiran vokal. Nah, contohnya, apakah dalam bahasa Indonesia ada seperti itu? Ada. Gimana misalnya? Sebentar ya. Ini karena spontan, saya buka di layar yang kosong. Misalnya, maaf ya, saya nulis lagu bahasa Indonesia dulu. Ya, satu dulu. Saya tulis nama lagu ini. Salah satu bait lagu. Indonesia, tanah airku. Nah, kalimat ini kalau saya lakukan, Indonesia, tanah airku, akhirnya ku, satu ketukan. Tanah airku, satu ketukan. Ya. Indonesia, tanah airku. Nah, sekarang ya redaksi kalimatnya saya rubah. Indonesia, maaf ya, agak kecoret tulisannya. Indonesia, tanah air beta. Ku sama di beta ya. Sama kan artinya kan? Nah, sekarang saya baca. Saya baca baris bawah ini dengan lagu yang atas. Indonesia, tanah air B. Nah, tanya nggak terbaca. Karena sama-sama dengan ku. Ku kan satu ketukan. Nah, B satu ketukan. Indonesia, tanah air B. Nah, bagaimana supaya ta itu terbaca? Maka saya rubah lagunya. Indonesia, tanah air beta. Terbaca tanya. Karena beda lagunya. Beda ragam bunyinya. Itu contohnya. Jadi, berarti ketika saya tambahkan satu suku kata berbunyi ta, maka lagu yang atas nggak cocok dipakai yang ke bawah. Meskipun artinya sama. Yang atas Indonesia, tanah airku. Satu ketukan. Kalau yang bawah, saya baca dan lagu di atas, Indonesia, tanah air B. Kan gitu. Tanya nggak terbaca. Kalau B saja kan nggak ada artinya. Nah, supaya ada artinya aku berbunyi beta, harus dilurus. Indonesia, tanah air beta. Itu contoh dalam sajak seperti itu. Jadi ditambah ta, dirubah lagunya. Sama dengan tadi, kidamu. Nah, lam ya'fuhal kidam. Kalau nggak pakai wawu, dibaca berhenti, lam ya'fuhal kidam. Mimnya sukun. Tapi karena saya ingin seperti tadi, beta, satu ketukan lagi, kidamu. Nah, tambahi wawu itulah. Supaya ketambahan satu ketukan lagi. Jadi hebat ya pengarang-pengarang dulu lagu Indonesia itu, mereka punya mungkin stok banyak irama lagu. Ketika tentu Indonesia tanah airku dirubah dikit aja, ku diganti beta, dirubah dikit juga iramanya, maka tetap terbaca ketambahan intonasi ta beta. Sama di sini, kalau berhenti kidam, kalau tambah wawu kidamu. Nah, ketambahan satu ketukan lagi. Itu dalam syair atau saja atau dalam lagu. Itu dibolehkan. Tambah wawu. Nggak merubah arti. Nah, kita buka contoh yang lainnya. Kita buka contoh huruf wawu yang lainnya. Sebentar, saya hapus dulu coretannya. Apakah di Al-Quran ada kasus seperti itu? Ada. Contohnya surat Al-Qari'ah ayat 10. Nah, ada. Meskipun bukan wawu loh ya. Maaf karena kita kontennya bahas wawu. Tapi karena Quran nggak ada wawu, contohnya ada pakai hak, ya saya contohkan, sekedar contoh aja bahwa Quran ada huruf-huruf yang Allah tambahkan untuk intonasi supaya terbaca. Ya, misalnya ini, diurut dari pojok kiri atas. Fa'umu hawiyah. Yah, karena tak marbuto dibaca berhenti wakaf. Yah, akhiran ha. Hawiyah. Nah, wama adro kama yah. Narun hamiyah. Nah, semua akhirnya yah. Nah, di sini ada hak warna merah saya garisi. Nah, yang artinya wama adro kamahia, wama arti perkata ya, dan sesuatu apakah adroka yang memberimu pengetahuan
Mahia tentang apakah ia. Ini arti aslinya. Arti bebasnya, wa ma adraka mahia, dan tahukah kamu apakah ia? Nah, kalau arti kepada masuk ayatnya, dan tahukah kamu apakah neraka Hawiyah itu? Jadi oleh Allah dalam firman-Nya, tulisan ya yang harusnya hanya berakhiran ya saja, ditambahi hak lagi sukun. Kenapa? Karena haknya nggak ada. Ya, mari kita bayangkan hak yang nggak ada. Nah, sekarang saya buka contoh. Kalau haknya dihapus, saya buka contoh pada tampilan berikutnya. Nih, kita lihat di bawah ini. Kalau haknya yang warna merah saya hapus, maka berakhiran tulisan mahia. Nah, ketika berbunyi mahia dibaca wakof berhenti, misalnya nomor ayat di lafadz hiya, maka berbunyi mahi. Bukan hi itu jadi matobi, bukan, tapi ya suk. Mahi, hi-nya pendek, nggak boleh tobi'i. Mahi. Nah, oleh Allah supaya seragam akhirnya hawiyah, narun hamiyah, akhirnya yah, maka Allah tambahi huruf H yang nggak ada artinya apapun. Sekedar pemanis buatan ibaratnya, supaya manis ketika dibaca itu. Berbunyi dibaca wakof, mahiyah. Nah ini, yah akhirnya, yah semua akhirnya. Faumu hawiyah, wa ma adraka mahiyah, narun hamiyah. Inilah contohnya seperti kasusnya huruf wawu tadi. Ya, silatu fil qawafi tadi. Huruf H yang disambung dengan hiya, supaya ketika dibaca tuh intonasinya sama dengan ayat yang lainnya. Nah, ini contohnya. Berarti langsung kesimpulan, berarti tidak semua huruf di Al-Quran punya arti. Benar, nggak semua huruf. Dilihat dulu hurufnya apa statusnya. Ada huruf tambahan yang nggak asli, nggak punya arti. Nah, diadakan supaya dari segi bacaan itu intonasinya itu menunjukkan suatu irama tertentu ketika dibaca. Ini contohnya. Ingat bahwa kesaktian Al-Quran atau hakikatnya mukjizat Al-Quran terletak kepada bacaannya. Makanya oleh Allah buat firman-Nya sedemikian rupa dengan huruf-huruf tertentu supaya ketika dibaca itu dengan intonasi yang ada getaran. Nah, bisa menyentuh bagi yang mendengar, meskipun yang dengar tuh nggak tahu artinya, bisa sadar, bisa tersentuh. Ini contohnya. Jadi dengan mahi, kalau nggak pakai H, mahi. Kalau pakai H, mahiyah. Nah, ini contohnya. Jadi statusnya huruf H sukun ini sama dengan wawu sukun tadi itu, al-kidamu. Hasilnya kidam, kalau berhenti kidam, karena ketambahan wawu kidamu. Sama di sini kalau nggak ada H, mahi. Ketambahan H sukun, mahiyah. Nah, ini contohnya. Dah, saya hapus coretannya. Huruf wawu ke nomor 22. Nama lengkapnya wawul isba'i. Nama lengkapnya wawul isba'i. Baca singkatnya huruf wawu isba'. Apa sih wawu isba' itu? Wawu yang mengenyangkan. Isba' artinya mengenyangkan. Maksudnya mengenyangkan apa? Mengenyangkan dalam berbuat. Maksudnya berbuat apa? Contohnya perbuatan melihat-lihat. Melihat-lihat banyaknya gunung. Contoh dalam bahasa Arab. Aku melihat berbunyi anduru. Anduru aku melihat. Melihat apa sih? Aljibala, pegunungan. Anduru aljibala, aku melihat pegunungan. Kalau melihatnya cuma sekali, selesai, terus pulang misalnya, maka bahasa Arabnya anduru jibala. Tapi kalau melihatnya gunungnya berkali-kali, sampai enek ya, sampai kenyang ya, tolak-tolak karena semuanya gunung, kanan kiri gunung. Jadi sampai bos ya sampai kenyang. Nah ini maka berbahasa Arabnya anduru tambah wawu. Dunya boleh dipanjangkan andurul jibalu. Jadi ada anduru dotnya pendek, anduru dotnya pendek, ada anduru dotnya panjang. Bedanya adalah kalau anduru dotnya pendek, aku melihat, aku memperhatikan, aku menyaksikan, tapi sekali selesai. Tapi kalau anduru ini menyaksikan sampai kenyang, sampai puas, sampai muntah-muntah kasarnya. Ibarat perut itu sudah dipenuhi. Ibarat mata itu tadi lapar mata pengen lihat-lihat. Nah, setelah objek lihat semuanya sudah pernah dirasakan, diratain lihat semuanya, jadi kenyang matanya. Nah, kenyang itulah namanya isba. Berarti kata kerja huruf sebelum huruf terakhir tambah wawu bermaksud mengenyangkan
ketika berbuat. Contohnya anduru. Nah, ini contoh. Apakah ada contoh lagi misalnya? Bisa misalnya dia menulis, saya tulis ya. Yaktubu, dia menulis. Kalau dia nulis sekali, yaktubu. Yaktubu, dia nulis sekali. Itu berhenti, selesai. Tapi kalau dia sering nulis sampai bosen ya, sampai semua huruf dia sudah alami, maka berbunyi yaktubu tambah wawu tengahnya. Yaktubu, dia kenyang menulis. Nah, itu bahasa Arabnya. Yaktubu, tuhnya dipanjangin. Yaktubu, dia sudah kenyang menulis. Nah, nih ya, dalam bahasa seperti itu. Jadi huruf wawu itu boleh ditambahkan pada kata kerja kalau bermaksud perbuatannya merasa kenyang, ya, merasa kenyang. Jadi kenyang mata, ya ini apa? Sudah bosan melihat karena begitu seringnya. Nah, itu aja. Kenyang menulis mengapa? Sudah bosan menulis karena begitu seringnya. Nah, namanya wawu isba, wawu yang mengenyangkan. Wawu isba, ya, wawu yang mengenyangkan. Sekarang kita buka huruf wawu yang lainnya. Nomor 23. Namanya agak panjang ya, saya baca. Wawu ta'ayi minal qauli hina yansa. Saya ulangi nama panjangnya. Wawu ta'ayi minal qauli hina yansa. Nama singkatnya huruf wawu ta'ayi gitu aja. Apa sih ta'ayi itu? Menjadi lemah. Huruf wawu yang menjadi lemah. Lemah apanya? Dari bunyi ucapannya. Ya. Di waktu lupa akan ucapan berikutnya. Saya ulangi, huruf wawu yang menjadi lemah ketika diucapkan. Nah, kenapa lemah ucapannya? Karena lupa. Lupa akan ucapan berikutnya. Contohnya, misalnya, ada kata berbunyi yakumu zaidun. Yakumu artinya sedang berdiri, Zaidun nama orang, Zaid sedang berdiri. Ini contoh ya. Yang sawarna biru adalah kata kerjanya, yakni artinya berdiri. Yakumu artinya sedang berdiri. Nah, jadi suatu ketika kita ngabari teman-teman kita, teman-teman sekalian, yakumu Zaidun. Zaid sedang berdiri. Nah, kita ngabari mereka. Zaid sedang berdiri. Nah ya, nah ketika kita ngabari mereka, ternyata mereka kurang memperhatikan. Kita buka dialog kita dengan teman-teman kita itu, saya tampilkan pada tampilan berikutnya. Jadi ketika ada teman kita bertanya kepada kita tentang siapakah orang yang sedang berdiri itu, nah lalu kita jawab, nah tapi jawabnya agak lama ya. Agak lama ini, ibaratnya centang satu ya. Ibaratnya centang satu agak lama, sambil ingat-ingat. Kenapa ingat-ingat? Karena lupa nama orangnya. Yang berdiri tersebut lupa. Nah, lupa. Kenapa? Jamnya gini. Misalnya, wah Yanuar, siapa tadi yang berdiri? Saya jawab, yang berdiri Zaid namanya. Nah, yang berdiri, ria dipanjangkan. Yang berdiri Zaid namanya. Kalau kita kan pakai e ya. Yang berdiri Zaid namanya. Itulah namanya ri panjang. Yang berdiri, ini sambil mikir ini, siapa ya dalam hati nih? Yang berdiri. Nah ini, nah ketika bunyi ri, itu huruf i-nya tuh intonasi semakin lemah. Yang berdiri Zaid namanya, baru teriak lagi. Maka isyarat mikir lamanya tersebut dalam bahasa Arab boleh tambah pikirannya. Yakumu Zaidun ismuhu. Nah ini. Yakumu. Mu-nya boleh dipanjangkan. Yakumu. Tapi melemah. Jadi suaranya mau habis. Yakumu Zaidun ismuhu. Nah, yang berdiri Zaid namanya. Nah ini. Jadi huruf wawu yang ditempelkan pada kata kerja yakumu itu bermaksud karena yang membaca yakumu orangnya sambil mikir, ya, ingat-ingat karena lupa ya. Ya maklumlah kita kan terkenal orangnya itu alim soleh kita kan ya. Karena alim soleh maka ketika sholat begitu khusyuknya sampai-sampai lupa daratan, lupa lautan, lupa catatan ya. Dan lupa orangnya juga. Siapa tadi berdiri siapa ya? Yakumu
Zaidun ismuhu. Nah, wawu yang warna merah inilah. Nah, ini ya. Dinamakan tadi apa namanya? Wawu ta'ayi. Wawu ta'ayi, wawu yang menjadi lemah ucapannya gara-gara sambil mikir. Ya, sambil mikir ya. Ya. Aslinya yakumu, memnya pendek. Yakumu Zaidun. Karena sambil mikir, munya dipanjangkan. Yakumu Zaidun ismuhu. Nah, ini contoh wawu namanya wawu ta'ayi. Sekarang kita buka contoh wawu yang lainnya. Nomor 24. Hari ini agak banyak ini wawunya, ini agak banyak. Saya baca nama lengkapnya. Al-wawu maddal ismi bin nidai. Nama lengkapnya ini. Al-wawu maddal ismi bin nidai. Nama singkatnya huruf wawu maddal ismi bin nidai. Huruf wawu yang keadaannya mat memanjangkan. Ya, mat itu memanjangkan, ngulur-ngulur. Memanjang isim, bunyi kata benda. Cara bahasa isim kata benda. Bunyi kata benda disebabkan kata seruan. Saya ulangi, huruf wawu yang keadaan hurufnya itu memanjangkan bunyi kata benda disebabkan ada kata contohnya. Nih, ya contohnya. Tapi maaf ya, di Quran nggak ada dalam bahasa Arab. Contohnya, ayyuhalladzi yuridu qurton. Ya, ayyuha artinya wahai. Jadi di bahasa Arab kata-kata wahai bisa berbunyi ayyuha, nggak pakai ya nggak apa-apa. Kita kan taunya pakai ya kan, ya ayyuha, ya ayyuha. Padahal artinya wahai, pakai ya silakan, nggak pakai ya juga silakan, nggak masalah, nggak pengaruh. Ya, ayyuha, wahai, alladzi orang yang yuridu menginginkan kurton, anting-anting. Ayyuhalladzi yuridu kurton. Wahai orang yang menginginkan anting-anting. Nah, kurton sakota iya. Kurton kan benda, namanya isim, benda. Kurton itu benda, ya. Namanya anting-anting. Ayyuhalladzi yuridu kurton. Wahai orang yang ingin anting-anting. Nah, ini contoh bentuk aslinya. Nah, sekarang saya rubah. Perubahannya saya tampilkan pada tampilan berikutnya. Kalimat tersebut bisa disingkat atau dipendekkan menjadi seperti ini. Ayakurtu, ya. Ayakurtu. Jadi ayuha, ya. Ayuha bisa dengan ayya. Jadi ayuha kalau disingkat menjadi ayya, ya. Ayuha disingkat ayya. Nah, alladzi yuridu kurton disingkat kurtu, boleh. Wahai yang anting-anting. Nah, huruf nidanya apa nidak? Huruf seruan artinya wahai. Huruf nidanya, huruf seruan kalau dipendekkan dari ayuha menjadi ayya. Ayarnya wahai. Nah, karena huruf seruannya pendekkan, maka tulisan kurton yang tadi pendek kof ketemu ro kurton, maka kofnya harus dipanjangkan matobi kurton. Nah, dipanjangkannya tanpa tanda apapun, ya, tanpa tanda apapun. Tidak usah dikasih tanda sukun, pokoknya kosongan. Nah, meskipun kosongan tetap punya dibaca panjang. Jadi diseret. Kurtu. Ayakurtu. Boleh seperti itu. Kurtu. Nah, boleh seperti itu. Nah, ini contohnya. Ayakurtu. Wahai yang anting-anting, maksudnya apa? Wahai yang pengen anting-anting. Jadi kurtu. Jadi kalau huruf kata seruannya dipendekkan, maka bendanya bunyi intonis harus dipanjangkan, harus tengah ada bacaan panjang maksudnya. Nah, kalau huruf seruannya lengkap, nggak dipendekkan, nggak disingkat, lengkap panjang, maka bendanya dipendekkan. Contoh yang tadi, balik ke tampilan tadi. Ayuha, ini lengkapnya. Kurton, ya nggak pakai wow kan tengahnya. Kurton, bendanya pendek. Kalau kata panggilannya panjang lengkap, bendanya pendek. Kurton, nggak ada tanda panjangnya sama sekali. Tapi kalau ayyuha disingkat ayya, jadi haknya hilang, alif hilang, kemudian domanya hilang, ya fathahnya pindah ke kanan, ayya. Hanya saja alifnya ada ya, ayya. Kayak tadi di sini ayya kurtu. Ya, bukan ton tapi kurtu, ayya kurtu. Ini contohnya. Tapi ini dalam bahasa Arab pasaran ya. Apa sih pasaran? Arab pasar seng ya di Mekah sana.
Karena orang pasar, saya ngomong bahasa pasaran. Bahasa pasaran, bahasa orang pasar kan kasar-kasar. Nggak pakai kaidah, sering singkat menyingkat. Ya. Ini kalau kita barangkali jamaah haji, jamaah umroh, mampir ke pasar Seng sana ya. Dulu pasar Seng dekat Masjidil Haram, sekarang digusur Satpol PP. Mengusir daerah Misfala sana. Nah, kalau kita belanja di pasar Seng, kalau kita ngomong bahasa Arabnya itu pakai bahasa formal, mereka jawabnya pakai bahasa pasaran. Nah, bahasa pasaran itu disingkat-singkat ayuha pakai ayah. Contohnya ya, misalnya min aina. Ya. Dari mana? Ini bahasa formal dulu. Min aina, dari mana? Ini disingkat minain. Minain. Ya. Minain. Bahasa pasaran, minain. Minaina. Min aina, nggak pakai amza. Minaina. Ya, minaina. Nah, sekarang jita. Jita artinya kamu datang. Dari mana kamu datang? Min aina jita. Tiga kata ini, min aina disambung dengan jita, itu dalam bahasa pasaran. Enggak min aina jita, enggak gitu. Disingkat lebih aneh lagi, minjit. Nah, minjit kita nggak paham kita. Minjit maksudnya apa? Minjit nggak paham. Minjit ya. Jit artinya cita, singkatan cita, jit, jit, jadi jit. Kan dibaca apa jit ya, dibaca apa jit, jadi jit, minjit. Ini contohnya. Jadi orang Arab pasar itu suka ngomong disingkat-singkat, termasuk ayuha disingkat ayah. Nah, ini contoh saja tentang pengetahuan tentang bahasa Arab, ada singkat-singkatan, ada bahasa singkatan halus-halus, kasar-kasar dan sebagainya. Sudah. Sekarang kita buka contoh wawu yang lainnya. Wawu nomor 25. Nama panjangnya al-wawul mubaddilatu minal ya'i. Wawu mubaddila minal ya'i. Nama singkatnya huruf wawu mubaddila minal ya'i. Ya ini huruf wawu apa sih? Mubaddila pengganti. Minal ya'i dari huruf ya. Kenapa wawu menggantikan ya? Untuk memudahkan bunyi. Contohnya apa di Al-Quran? Contohnya misalnya sampai dari Al-An'am 75. Waliyakuna, dan supaya dia menjadi minal muqinina, dari termasuk golongan orang-orang yang yakin. Tulisan muqinina pakai wawu warna merah, muqinina. Ini enggak asli. Ini huruf wawu pengganti huruf ya, aslinya muyaqinina. Ini contohnya. Ini aslinya dari kata yakin. Yakinun harap pakai ya, yakinun. Muqinina oleh Allah ganti wawu. Nah, supaya apa? Memudahkan bunyi. Karena mimnya doma, ketemu wawu, intonasi u, itu memudahkan, nggak memberatkan daripada ketemu ya, mui. Nah, ini ya. Mui kini, nah maaf ya. Ibarat nama orang ejaan lama, maaf ya. Soe Harto, ya. Lidah kita mengucapkan Soe Harto susah, diganti u. Suharto, Soe Karno, Sukarno. Oh, berarti pertemuan intonasi O sama E jadilah U. Jangan di sini. Mui. Jadilah mu akhirnya. Memudahkannya itu. Ya, ini contoh saja ilustrasinya. Jadi, lafadz mukinina aslinya muikinina. Berarti huruf wawu yang nempel di lafadz mukinina itu namanya mubadilah, pengganti minal ya'i dari huruf ya yang aslinya. Muqinina diganti Allah pakai wawu. Muqinina. Nah, wawu ini namanya wawu mubadilah. Masih ingat badal ya, badal wawu mubadilah. Wawu pengganti huruf ya untuk memudahkan bunyi intonasi. Supaya misalnya sama-sama mimnya doma ketemu wawu sukun. Berikutnya nomor 26. Nama lengkapnya wawul jazmil mursali. Wawul jazmil mursali. Baca singkatnya wawu jazm mursal. Apa sih wawu? Hurufnya. Apa sih jazm? Putus. Apa sih mursal? Terurai. Nah, wawu yang putus terurai. Maksudnya apa? Contohnya dulu kita lihat. Hadis surah 4. Saya baca ya. Wala ta'lunna uluwan kabiron. Saya baca arti berkata, wala dan sungguh, taklunna kalian benar-benar akan menyombongkan diri, uluwan kabiron dengan kesombongan yang besar.
Nah, tulisan uluwan yang wawunya bersyiddah bertasdid aslinya adalah nih uluwan. Ya. Jadi wawunya ada dua. Oleh Allah dalam Al-Quran, wawunya yang dalam bahasa Arab ada dua, kelihatan dua-duanya. Lu-nya panjang uluwan, lu-nya panjang uluwan. Oleh Allah dilebur jadi satu. Jadi bersyiddah bertasdid. Nih, jadi uluwan, wawu yang dua ini diputus ya. Diputus ya. Diputus, dilebur jadi satu, diurai bunyinya maksudnya supaya menjadi rangkap uluwan. Ini bentuk jadi yang diambil huruf wawu yang akhir. Uluwan. Ini contohnya uluwan. Karena huruf wawu yang tengah adalah bermaksud huruf panjangnya. Dalam pelajaran ilmu alat tingkatan paket 4 namanya sifat musabah. Sifat yang diserupakan namanya karena huruf tengahnya panjang fuulan, wajahnya tengahnya panjang fuulan, uluwan. Nah, kalau huruf tengah panjang dengan huruf akhir itu kembar, maka dilebur jadi satu. Nah, kalau contohnya double wawu di sini, double wawu, maka wawu ini diputus, diputus ya. Diurai, wawu yang diurai. Jadi dia satu diselipkan masuk ke dalam wawu berikutnya sebelah kiri, disembunyikan. Di belik wawu terakhir maka bentuk jadi uluwan. Ini contohnya. Wala ta'lunna uluwan kabira. Uluwan. Nah, wawu warna merah inilah namanya wawu jazm, wawu yang putus dari wawu yang temennya tadi, yang warna biru. Ya, dan terurai supaya terurai bacanya. Terurai bacanya menjadi singkat, tidak panjang uluwan, tapi uluwan langsung. Nah, ini contoh namanya wawu jazm mursal. Wawu yang kembar diputus ya, diputus satu persatu, terus yang terputus tadi dilebur ke wawu yang sebelahnya. Kita buka nomor 27. Ini terakhir, nomor terakhir ini. Namanya wawul jazmil munbasitu. Wawul jazmil munbasitu. Baca singkatnya wawul jazmi al munbasitu. Wawu jazm munbasit. Apa sih wawu? Hurufnya. Apa sih jazm terputus? Apa sih munbasit? Mengembangkan. Huruf wawu terputus yang mengembangkan. Maksudnya apa? Terputus apa? Mengembangkan apa? Kita buka contohnya dulu. Ali Imran 86 misalnya. La tublawunna fi amwalikum. Arti perkata, artinya sungguh. Sungguh tublawunna, kalian akan benar-benar akan diberi cobaan fi amwalikum di dalam harta-harta kalian. La tublawunna. Nah, wawu warna merah inilah yang dibaca tadi la tublawunna. Wawu ini namanya wawu munbasit. Wawu yang terputus dan mengembang. Nah, sekarang kita bahas gimana pengertian terputus itu dan gimana mengembang. Rinciannya atau kronologi adanya huruf wawu warna merah ini, saya buka kronologinya atau adegannya, tahapannya, prosesnya, saya tampilkan pada tampilan berikutnya. Nah, yang sebelah kanan ini bunyi aslinya tublawuna ya. Tublawuna artinya kalian diberi cobaan. Tublawuna tingkatan ilmu alat belajar tingkatan paket 1, 2, 3, 4, 5, 6. Cirinya kalian adalah tak wawu nun. Depannya tak, ini ya, depannya huruf tak, akhirnya wawu nun. Jadi huruf yang hitam ini, wawu nun ini, itu satu paket dengan tak, ciri pelakunya kalian. Ini tingkatan pemahaman paket 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya, dah. Aslinya wawu nun sebagai ciri pelaku dengan tak, kalian. Tublawuna. Nah, tulisan lawuna, wawunya berdekatan. Ya. Wawunya berdekatan kembar. Jadi aslinya tublawuna, wunya panjang. Wuna. Nah, lalu oleh Allah arti perkatakan tublawuna kalian diberi cobaan. Nah, supaya ada tambahan arti berbunyi benar-benar atau sungguh-sungguh, maka ditambahin nun bersyiddah bertasdid namanya nun taukid. Ya, jadi oleh Allah lalu ditambahi huruf nun taukid. Apa sih taukid? Kalau pakai hak tauhid ya, pakai hak. Tauhid artinya ketuhanan. Kalau pakai hak tauhidun ketuhanan. Tapi kalau pakai kaf taukidun artinya menguatkan pernyataan.
Jadi kalau kita baca Arab harus fasih ya. Tauhid apa taukid. Nah, kalau pakai hak tauhid, pakai hak tauhid artinya ketuhanan. Kalau taukid pakai kaf artinya menguatkan. Nah, berarti huruf nun di Al-Qur'an yang ada tanda syiddah atau tasdid namanya huruf nun taukid. Nun menguatkan pernyataan yang artinya sungguh atau sesungguhnya atau benar-benar. Nah, tulisan tublawuna artinya kalian diberi cobaan. Supaya artinya kalian benar-benar diberi cobaan, maka tulisan tublawuna akhiranna ditambahin na lagi. Maka bentuk jadi prosesnya tublawunanna. Ini tublawunanna. Nah, ini. Dah, sekarang kita bahas yang garis hijau dulu. Kita konsentrasi bahas huruf wawu. Tublawuna wawunya berdekatan. Dua huruf wawu berdekat ini harus dihilangkan salah satu agar jazm apa jazm terputus dari kedekatan sesamanya ya. Ibarat orang bilang itu apa ya, bukan muhrimnya ya. Sejenis ini ya, wawu ketemu wawu nggak boleh, ini nggak boleh. Nah ya, ini pelajaran tingkatan ilmu alat tingkatan paket 5 tentang sohih muktal paket 5 ya. Jadi kalau ada fiil kata kerja ada huruf vokalnya kembar dekatan harus hilang salah satu, itu harus. Emangnya kenapa nggak ngilang? Ini melanggar. Melanggar apa? Melanggar perda nomor sekian. Melanggar perda nomor sekian. Udah ya. Nah, karena wawunya kembar berdekatan harus jazm. Apa jazm? Harus terputus. Nah, di antara wawu kanan kiri ini mana yang harus hilang? Mana yang harus ikutnya? Yang dihilangkan adalah huruf wawu yang kiri, yang warna hitam yang kiri, ya, yang kiri. Nah, kenapa yang kiri kok nggak yang kanan yang warna merah? Jawabannya adalah karena adanya huruf wawu yang kiri. Huruf wawu kiri itu statusnya sebagai namanya loh ya, naibu fa'il. Yakni apa? Huruf wawu yang objek merangkap sebagai pelaku, kan cirinya kalian. Apa artinya tublawuna? Kalian diberi cobaan. Mana cirinya kalian? Wawu, ini hasilnya. Wawu yang hitam. Nah, ini ciri pelaku ini, wawu hitam ini kalian. Jadi di antara 3 huruf tak wawu nun, hakikatnya wawu saja. Wawu. Nah, di antara 2 wawu berdekatan ini, wawu yang warna hitam harus dihapus. Kenapa yang hitam kok harus yang ngalah, yang dihapus? Jawabannya, karena keberadaan wawu yang hitam ini sudah bahwa ada wawu yang hitam ini terwakili oleh harokat doma yang ada di atas wawu yang merah. Karena bacaan doma intonasinya u, berbunyi u. Nah, u itu identik ketemu wawu. Contohnya tadi kan, mukinina. Aslinya muikinina. Nah, aslinya muikinina. Minal muikinina. Allah minal mukinina. Nah, karena mimnya doma itu identik ketemu wawu, makanya mukinina diganti wawu. Sama di sini, wawu yang hitam harus dihapus, ya, harus hilang. Nah, kalau gitu untuk mengetahui bahwa ini ada wawunya dari mana taunya? Dari doma ini. Udah diwakili doma di atas wawu. Maka huruf wawu yang kanan itulah, maaf ya, saya nulis warna merah karena sesuai dengan hurufnya merah. Huruf wawu yang warna merah itulah dinamakan wawu jazm, wawu terputus dari kembarannya. Nah, wawul jazmi, wawu terputus ya, terputus dari kembarannya. Udah, kita udah bahas wawu. Sekarang kita konsentrasi bahas huruf nun sekarang. Nun yang berdekatan nanna. Kita bahas nun berdekatan pada tampilan berikutnya. Begitu pula tulisan tublawu nanna, nunnya berdekatan nanna. Nah, 2 nun berdekatan, salah satu dari 2 huruf tersebut harus dihilangkan. Kenapa dihilangkan? Agar terputus, agar jazm terputus dari kedekatan sesamanya terputus. Nah, di antara 2 nun kanan kiri ini yang mana yang ngalah? Yang mana harus dihilangkan? Jawabannya pada tampilan berikutnya. Pokoknya kalau nemu kata di Al-Quran yang ada huruf kembarnya, kembar, ba sama ba, wawu dengan wawu, itu dipastikan oleh Allah dan Quran dihapus satu. Dihapus satu tuh pasti. Jadi nggak ada ceritanya.
Wau ketemu wau. Ya, nggak ada ceritanya itu. Dihapus satu pasti. Atau ini seperti itu. Contohnya ya. Kita buka dulu berikutnya. Yang harus dihilangkan adalah huruf nun. Nun yang mana? Nun yang sebelah kanan. Nih. Yang kanan. Nah, di sini. Maaf ya. Nah, yang kanan ya, bukan kiri. Ntar ya, saya melingkarinya salah, saya hapus lagi. Nah, nun yang kanan. Tabelu lawu nana. Nah, yang kanan. Kenapa nan yang kanan dihapus? Ya, karena nan yang kanan adalah nan yang tadi tubelawuna yang nggak pakai na bersebut tadi, asalkan na ini. Nah, ini adalah bunyi marfuknya, istilah marfuk kenal dipakai 7. Bunyi normalnya tubelawuna akhiran na. Kalau dibaca wakof tubelawun, kalau berhenti tubelawun. Kalau dibaca langsung dibaca wakof, dibaca wasol tubelawuna. Nah, tubelawuna tabe nun lagi nanna. Nah, karena huruf na di sini ini namanya huruf isyarat bacaan normalnya. Karena keberadaan na di sini sudah terwakili oleh mana? Oleh harokat doma yang ada di atas huruf wawu. Dihapuslah nanya. Dah. Nah, maka huruf wawu yang warna merah bentuk jadi sebelah kiri. Ini bentuk jadi sekarang. Berarti huruf wawu yang warna merah yang kanan ini, ya tadi wawu hitam sudah hilang kan ya. Yang tinggal satu ini disebut huruf wawu terputus, jazm. Ya terputus, tapi secara statusnya merangkap, mengembangkan dirinya. Statusnya berkembang. Ini apa? Merangkap statusnya selain bermaksud mewakili huruf wawu yang satu tadi hilang. Yang kedua, merangkap mewakili huruf nun yang tadi hilang. Nah, sekarang kita buka catatan lengkapnya. Jadi huruf wawu saya garisi lagi ya, pakai di layar langsung warna biru tebal. Tubuh lawunna, huruf wawu warna merah namanya wawu terputus, wawu jazm. Dan mengembangkan dirinya, madda, mengembangkan dirinya alias statusnya berkembang. Ini apa? Tidak sebatas sebagai huruf asli dari kata kerjanya. Fi'il itu kata kerja. Contohnya tuh belawu, wawunya asli. Nggak sekedar itu wawu asli, tapi juga berkembang menjadikan dirinya sebagai huruf pelaku, objek, merangkap sebagai objek, objek. Yani apa? Yani wawu yang hitam sebagai pelaku atau objek dihapus, sudah diwakili wawu yang warna merah. Yang kedua juga berkembang menjadikan dirinya sebagai tanda marfu, bunyi normal. Jadi bunyi normal akhiran na, karena nanya dihapus ya, sudah terwakili doma di atasnya. Maka bentuk jadi di Al-Quran, wawunya cuma satu, nunnya hilang dan tinggal cuma satu. Tubuh lawun. Nah, ini bentuk jadi di Al-Qurannya. Ya, ini rumit ya, ini rumit sekali tingkatan ini ya, rumit ini. Ini memang ini ya pengetahuan saja bahwa berarti itulah seluk baluknya bahasa di Al-Quran. Kalau dikupas, diurai per huruf, berarti masih banyak huruf tersembunyi di balik huruf-huruf yang tertulis. Nah, ilmu yang mengungkap huruf tersembunyi itu tingkatannya ilmu tingkatan paket 7 ke atas. Ya. Paket 7 ke atas, mengungkap hal-hal yang tersembunyi di balik yang tersurat. Jadi, bentuk jadinya yang paling kiri, tublawunna, wawunya cuma satu, wunna, nunnya cuma satu. Dan sekarang pengumumannya huruf wawu yang ke-28 dan seterusnya sampai 37 dikenalkan pada hari keempat pada pertemuan mendatang pada hari Senin insya Allah. Sebelum diakhiri, barangkali silakan ditanyakan. Boleh pihak hostnya membacakan pertanyaannya untuk materi kali ini, silakan. Baik Ustadz, terima kasih. Pertanyaan pertama mengenai wawu isba. Apakah wawu isba itu hanya boleh digunakan pada fi'il mudhari saja? Kemudian, jika digunakan dalam fi'il mudhari yang berharokat kasrah sebelum huruf terakhir bagaimana? Contohnya jalasa yajlisu. Ya, saya jawab dulu ya, biar saya nggak lupa ini. Satu pertanyaan saya jawab langsung aja. Ntar ya, saya buka dulu layar yang kosong. Ya, ini namanya
pertanyaan tingkat tinggi ini. Kenapa? Karena yang bertanya tinggal di apartemen lantai 10 ya. Ini udah tingkat tinggi nih ya. Tingkat tinggi. Karena yang bertanya di lantai atas. Lantai 10 Pak apartemen. Tingkat tinggi pertanyaannya. Nah, dulu ya. Misalnya ada kata ya jelisu. Ya jelisu artinya dia duduk. Ini contoh aja dulu ya. Ya jelisu, dia duduk. Dah. Ya jelisu, dia duduk. Nah, ketika ditambahi sambil mikir, ya jelisu, maka dibaca panjangnya yang nggak pakai mau pakai ya. Ya jelisu, seperti itu. Jadi isbatnya itu wujudnya pakai ya. Karena kita bahas huruf wawu, maka dalam contoh-contohnya tidak secontohkan pakai ya, karena spesifik wawu. Nah, jadi mengenai isbah secara bahasa dia kenyang, menyangkan. Misalnya ya jelisu, dia kenyang duduk karena seringnya duduk sampai bosan ya. Ya jelisu, dia kekenyangan duduk. Nah, tanda kenyangnya tambah ya. Intinya adalah huruf lam ya. Huruf kedua sebelum akhir itu dibaca panjang kalau bermaksud mengenyangkan. Nah, panjangnya pakai apa? Terserah. Karena panjang matobi ada 3, bisa pakai alif, bisa pakai ya, bisa pakai wawu, tergantung hurufnya apa. Oh, kasro, lamnya kasro, maka pakai ya. Misalnya loh ya, lamnya doma, maka pakai wawu. Oh, lamnya fathah, maka pakai alif. Itu maksudnya. Itu namanya isbat. Ya, karena tadi konteksnya kita bahas khusus tentang wawu, maka sengaja di layar tadi tidak saya contohkan untuk kata kerja dayaknya yang kasar. Tapi boleh. Nah, boleh. Jadi isba atau kenyangnya pengkodenya pakai ya boleh karena menyesuaikan dengan huruf sebelumnya karena intonasi kasro. Boleh, enggak apa-apa. Ada lagi yang lain? Baik. Pertanyaan selanjutnya untuk wawu ta'i, apakah hanya bisa ditaruh pada fi'il mudhari? Apa juga bisa pada fi'il madhi? Bentar ya, saya buka di layar. Jadi ta'ai di sini. Bentar ya. Contohnya di sini yakumu. Benar, yakumu termasuk kata kerja bentuk sedang dalam bahasa ini namanya present tense. Maaf ini karena forumnya umum, ada nggak ngerti madi mudhari, saya bahas singkat. Jadi yakumu ini kata kerja bentuk sedang. Istilah bahasa Inggris present tense. Kalau istilah bahasa Arabnya mudhari, nah depannya anita ya. Jadi mengenai ta'ayi huruf wawu yang lemah itu 2 boleh. Intinya bukan masalah pemakaian kata apa, tapi bermaksud ini lupa. Yang penting lupanya itu. Jadi membaca menjadi lemah karena lupanya. Ya, misalnya loh ya, ini memang karena kita konteksnya bahas wawu, ya saya contohkan mudhari contohnya. Nah, atau bentuk sedang. Kalau pakai kata bentuk lampau, bentuk past tense apakah ada? Contoh misalnya loh ya, saya baca ya. Misalnya ada kata, misalnya ada berbunyi roja'a, artinya kembali. Roja'a. Nah, roja'a. Nah, misalnya saya baca ya, roja'a Zaidun. Ya. Roja'a Zaidun, Zaid telah kembali. Nah, jadi Z telah kembali. Nah, kemudian orang tanya, weh Pak Yanuar, tadi yang kembali siapa ya? Nah, saya bilang, Roja'a Zaidun. Nah, A di sini saya panjangkan. Ya, pakai alif. Ya. Roja'a. Tapi ingat bahwa alif ini niatnya loh ya, niatnya bukan bermaksud pelakunya huma, bukan. Nah, jadi ini hukumnya hanya boleh bacaan panjang akhir lafaz kata kerja hanya boleh ditambahkan kalau bermaksud ucapan. Catat ya, ucapan, tidak boleh tulisan. Ya. Ini hukum yang sifatnya ibaratnya kaidah harga mati ini. Mengenai wawu ta'ayi, contoh wawu aja ya, wawu dulu ya. Wawu ta'ayi itu boleh ditambahkan maksud kerja kalau bermaksud diucapkan. Namanya lupa kan berarti sedang ngomong ya. Sedang ucapan ya. Ini konten ucapan loh ya, bukan tulisan, ucapan. Yakumu. Nah, karena saya nerangkan secara tertulis, makanya saya tulis ya. Saya tulis ini contoh bawah layar yakumu ya.
Soalnya nggak boleh ini, nggak boleh. Kenapa? Orang ketika nulis tentunya kan ingat siapa namanya, karena udah nulis ya. Karena ketika udah nulis sudah resmi, sudah sadar dari keinginannya. Tapi kalau spontan tanya, siapa yang berdiri? Yakumu Zaidun ismuhu. Nah, atau Roja'a. Siapa yang kembali? Roja'a Zaidun ismuhu. Nah, Roja'a boleh membaca Roja'a hanya panjang boleh. Ini kata kerja bentuk lampau. Roja'a Zaidun boleh. Bolehnya kalau diucapkan. Ya, tidak boleh ditulis. Kenapa tulis jadi rancu? Ini pelakunya Huma ini ya. Contohnya Roja'ani ya, atau Huma di contohnya. Ini misalnya. Jadi apa huruf wawu ta'ayi atau huruf wawu yang nempel bentuk kata kerja yang menjadi lemah pengucapannya kalau dalam konteksnya ucapan, bukan secara tertulis. Nah, namanya lupa, ingat kan ketika ngucapin ya, menjadi lemah bunyi ucapannya. Makanya kata kuncinya bunyi ucapan ini loh. Nih, minal kauli kata kuncinya. Minal kauli dari ucapan. Oh, berarti huruf wawu ta'ayi itu hukumnya hanya dipakai ketika diucapkan, bukan ditulis. Nah, itu maksudnya. Ya, ada lagi? Ya, terakhir Ustaz, satu lagi. Wawu nomor 25, wawu mubadilah minal ya dengan huruf wawu sebelumnya nomor 24 yaitu wawu nidai. Agar mudah membacanya apa bedanya Ustaz? Ya, sebentar ya. Kita buka dulu yang nomor sebelumnya. Nah, ini ya, binidai. Ya, lihat dulu. Dari segi namanya sudah beda. Apa bedanya? Nih, beda sebab, hanya beda sebab. Nomor 24 namanya wawu mat ya. Wawu mat itu panjang, madda itu panjang. Wawu yang adanya huruf wawu yang nempel di lafaz tersebut menjadi panjang mat. Nah, wawu yang nempel di mana? Pada kata benda. Nah, kenapa kata benda kok jadi dipanjangkan ya? Jadi panjangkan gara-gara huruf seruannya disingkat. Nah, ada penyebabnya. Contohnya kurton. Kurton, kurnya pendek, kurton. Gara-gara ayuha disingkat jadi ayah, maka dipanjangkan. Jadi sebabnya. Jadi lahirnya huruf wawu. Saya buka bentuk jadi dulu ya, berikutnya. Nah ini, lahirnya huruf wawu kur toh itu sebab kata yang lain. Nah, jadi lahirnya huruf wawu ada sebabnya karena huruf panggilannya disingkat. Ya, jadi ini bermaksud mengadakan saja lahirnya huruf wawu, diadakan huruf wawu karena huruf panggilan disingkat. Nah, kalau huruf panggilan nggak disingkat lengkap ayuha ya ayuha, maka wawunya hilang. Ini ada sebabnya itu. Sedangkan yang 25 itu hanya bermaksud bunyi ya, konteksnya bunyi ya, memudahkan bunyi ya, mui ya, mui susah, lebih mudahnya gini. Nah, jadi sama-sama sama-sama diadakan. Nah, yang ini kan pengganti ya, mui jadi diadakan pengganti ya. Ini contohnya. Dulu sebentar ya. Itu sebentar hari ini. Apa yang kurang jelas dalam pertanyaannya nanti bisa disambung di grupnya masing-masing. Itu dulu, insya Allah kita jumpa lagi pada hari Senin mendatang melanjutkan lanjutan dari seri yang keempat. Itu dulu dari saya untuk hari ini. Maaf jika ada yang kurang jelas dari penjelasannya. Sabar nunggu kiriman dari saya filenya dan juga file rekamannya. Akhir kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.